Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara semua. Saya percaya hari ini kita sama-sama berada di tempat ini. Kita datang beribadah, menyembah Allah yang kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, saya belajar bahwa kudus atau suci berarti terpisah atau terpotong atau terlepaskan.
Maka itu saya percaya saudara hari ini, saat kita datang di tempat ini kita menyembah Tuhan yang kudus. Kita percaya dengan iman, Allah yang kudus sanggup melepaskan kita. Apapun yang menjadi keterikatan engkau, apapun menjadi beban masalah engkau, hari ini saat kita datang kepada Tuhan yang hidup, kita percaya Tuhan sanggup melepaskan. Tuhan sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami hari ini bagi Engkau Tuhan. Kami percaya saat kami angkat tangan Tuhan yang turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berkatakan Tuhan biar hari ini Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami berkatakan kami ingin bebas menyembah Engkau Tuhan. Bertahtalah atas hidup kami. Bertahtalah atas hati kami. Bertahtalah atas penyembahan kami Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 amin. Murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan pada sama-sama. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Katakan segala puji kami Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari bersama-sama dengan hati sama-sama katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 kami nyatakan Tuhan, Kau murah dan berkasa. Oh Allah Tritunggal, nyatakan agung nama. Segala puji kami, segala puji
puji kami, segala pujian bagimu. Segenap nafas kami, surga bumi Tuhan kan berseru, kuduslah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari sama-sama satu suara declare, katakan, come on. Suci, suci, suci. Ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Dengarlah setiap pujian sembah kami, Tuhan. Di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Oh, kami percaya Tuhan, Kau murah dan berkah. Nyatakan Allah rindu. Oh, segala puji kami, segala pujian bagimu. Oh, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Oh, nyatakan segala puji kami, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi saudara sama-sama angkat tanganmu, katakan segala puji, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah. Nyatakan segala puji kami, segala pujian bagimu. Amin, amin. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nyatakan kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Nyatakan kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Namamu. Sembah Raja, sembah Raja, mulia namamu Tuhan. Sebab Kau layak terima sembah, terima syukur, terima hormat kami bagimu Tuhan. Sembah oh,
Sembah Raja, sembah Raja. Biarkanlah kami menyembah Engkau Tuhan dengan setiap suara segenap hati kami Tuhan. Mari sama-sama katamu katakan selamanya ku puji, nyatakan ku sembah. Amin. Ku sanjung selama-lamanya, selama. Ini janji kami pada Tuhan hari ini Tuhan. Senangkan selamanya Kaulah. Mari umat-umat Tuhan yang percaya, janji sama Tuhan katakan selamanya, selamanya. Amin. Ku sembah Tuhan, selamanya sanjung Engkau. Selamanya, oh, tekadku senangkan, hanya Tuhan Yesus segalanya Tuhan. Nyatakan segala-galanya selamanya. Selamanya, yeah. Sembah Tuhan, Yesus, selamanya. Oh, ku sanjung namamu selamanya. Selamanya, oh, ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Senangkan, senangkan, selamanya. Kaulah, mari angkat kedua tanganmu saudara. Janji sama Tuhan katakan selamanya. Come on. Selamanya. Katakan. Ku sembah. Tuhan dengar janji kami Tuhan. Tuhan dengar janji kami Tuhan. Amin. Ku sanjung. Apapun keadaan kami mau janji sama Tuhan. Kami nyatakan Tuhan selamanya. Tekad kami senangkan, senangkan. Amin. Selamanya.
Sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Mari umat Tuhan katakan selamanya. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah nyatakan kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Panggil namanya, katakan Yesus segalanya. Yesus segalanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang bertahta atas setiap kehidupan kita. Sebab selamanya kami menyanjung namamu yang hidup Tuhan. Di tempat ini kami siap bersorak-sorai bagi namamu. Kami percaya Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Satu alasan kalau kami bersorak-sorai itu semua karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap bersorak-sorai, bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Engkau segala dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Come on. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready church? Come on, say. Aku diberkati. Come on. Aku dilimpahkan. Siapa yang sanggup? Allah sanggup untuk menyediakan. Hey. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama GPP katakan, come on say. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Gereja Tuhan siap semua. Come on, 1, 2. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk tepuk tangan sama-sama ya, come on. Hey, 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 hey. Apapun permasalahan kami Tuhan, kami menyembah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Tidak ada rencana mengagalkan. Percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan, sebab Engkau sanggup Tuhan. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Katakan, Engkau sanggup Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap semua ya, sama-sama. 1, 2. Aku, come on. Katakan siapa? Karena, amin, untuk menyediakan. Say, sambil tepuk tangan, come on.
atas sempurna. Sekali lagi ya, saya percaya saudara bisa lebih semangat lagi ya. Come on, 1, 2. Aku di come on. Say. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup Menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk sama-sama katakan, come on. Tuhan bagiku. Sekali lagi sama-sama declare, katakan Tuhan bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang siap berjalan bersama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku.
adalah Raja, Raja yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas Indonesia. Kami berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Tuhan terjadi, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, selamatkanlah bangsa kami. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami minta Tuhan Engkau bawa bangsa kami mengalami pemulihan lebih cepat, bangkit lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pemilu tahun 2024 kami percaya berjalan dengan aman, lancar, terkendali, dan presiden yang terpilih, pemerintahan yang terpilih adalah orang-orang yang cinta akan Indonesia, yang berjiwa nasionalis dan toleran. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan memberdayakan kedua pemimpin bangsa kami dalam mengambil setiap keputusan-keputusan penting, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, kami percaya tuntunan dan pimpinan Tuhan senantiasa ada, sehingga amanat agung Tuhan Yesus tergenapi sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih, kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan yang prima, hikmat, marifat, pewahyuan Allah menyertai pelayanan hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati keluarganya dengan berlimpah-limpah. Tuhan Engkaulah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Dan di dalam pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak dan berkarakter Kristus. Tuhan Engkau tuntun dan pimpin senantiasa sampai tergenapi. Kami percaya akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Bangkit generasi muda, bangkit. Tuhan memberikan roh keberanian, roh keperkasaan. Tuhan pakai generasi muda di CK7 di dalam segala bidang dengan luar biasa, dan jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berintegritas, berkarakter Kristus, berdampak, sehingga melalui kehidupan generasi Yeremia di CK7 nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya? Adakah jiwa baru? Ada di depan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan dan para pekerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, dengan hormat sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya Onsite hari Minggu 5 November 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamaragara Lintuan Anggota STH, SOS MTH, CBC. Ibadah Manara Service pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Dalam rangka ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRJ CK7 dengan tema Doors to New Horizon and Christmas Celebration pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, demi kenyamanan serta kelancaran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah tersebut, maka kami himbau agar Bapak Ibu untuk dapat melakukan booking tiket agar tidak terjadi overcapacity di ibadah tertentu. Booking tiket dapat mulai dilakukan pada hari Senin 6 November 2023 melalui aplikasi GBI PRJ. Berikut kami sampaikan panduan booking tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi GBI PRJ CK7 melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kemudian, daftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi nomor handphone yang aktif agar dapat menerima kode OTP dan ketik kode OTP tersebut. Selanjutnya, klik menu event dan Bapak Ibu dapat langsung memilih jam ibadah yang tersedia dengan klik pilih tiket. Bapak Ibu dapat membooking tiket untuk mengikuti ibadah 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration sejumlah orang yang terdata di KKJ Bapak Ibu.
Jika Bapak Ibu ingin membawa jiwa baru, dapat menambah tiket dengan klik tambahkan jiwa baru dan memasukkan data berupa nama dan nomor handphone jiwa baru tersebut. Kemudian klik daftar event serta konfirmasi daftar, dan jika sudah benar, klik daftar. Setelah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik nama jemaat KKJ untuk menampilkan QR Code tiket 26th Anniversary GBIPRJ CK7 and Christmas Celebration. Scan QR Code Bapak Ibu di counter tiketing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan jam ibadah yang Bapak Ibu pilih. Selamat mengikuti ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBIPRJ CK7 and Christmas Celebration. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa Raja di atas segala raja? Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat dari Tuhan selalu menyertai mereka sehingga negara kami selalu aman dan damai. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau
mau berdoa bagi gereja kami GBI PRJ CK7. Berkati para pemimpin kami Opa Niko dan Opa Yanto bersama keluarga, kiranya Roh Kudus selalu menuntun para pemimpin kami sehingga dapat membawa gereja kami semakin berkarakter Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk penyelesaian jiwa-jiwa. Tuhan, kami rindu supaya teman-teman kami diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kami dapat bertumbuh bersama dan dilengkapi menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kami dari Little Blessing GBI PRJ ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami di Little Blessing GBI PRJ. Kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin anaknya masih beribadah di ruangan ibadah raya ataupun di nursery room, boleh juga untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami di Little Blessing supaya adik-adik kita, anak-anak kita boleh juga mendapatkan makanan rohani yang sesuai dengan usia mereka. Untuk metode firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak di Little Blessing selalu disertai dengan alat peraga, kemudian dengan berbagai activity seperti menggambar, mewarnai, kemudian juga membuat prakarya dan juga games yang tentunya dapat memudahkan anak-anak untuk mengerti firman Tuhan sehingga kerohanian mereka boleh bertumbuh dengan baik. Untuk ibadah Little Blessing sendiri ada di jam 9 dan 11.30 di ruangan Deluxe lantai 9. Kami juga rindu untuk mengajak
bagi Bapak Ibu Saudara yang berjiwa muda, yang berusia 18 sampai 35 tahun, yang rindu untuk melayani bersama-sama dengan kami di Little Blessing, boleh menghubungi kontak person di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Let's go. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan Yesus, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Lewat lagu ini Tuhan kami mau nyatakan bahwa di dalam namamu Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness for every enemy. Jesus for my family,
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, say your name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, give it back. Your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a Haleluya. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, di siang hari ini kami boleh berada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami ingin terus menerus ikut Tuhan, mengikuti langkah Tuhan. Kami ingin Tuhan tetap beserta dengan kami, supaya kami tetap terus Tuhan berjalan dalam langkah-Mu Tuhan. Terus menerus Tuhan, kami punya keberanian karena kami jalan bersama dengan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami datang mungkin dengan penuh suka dan duka, kami punya kekurangan dan kelebihan. Saat ini mungkin kami punya beban yang berat, maupun kami juga punya sukacita yang luar biasa. Tapi semuanya itu kami percaya karena kemurahan Tuhan saja. Karena sukacita semua berasal daripada Tuhan saja. Dan kami tahu dalam hidup kami hanya ada Tuhan Yesus yang menyertai dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang jauh daripada sempurna. Tutup bungkus Tuhan, dan biarlah rema isi hati Tuhan yang boleh disampaikan bagi kami semuanya. Ketika kami datang dan pulang, kami punya sesuatu yang berbeda. Karena ada satu gelombang rema firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami, dan terus menerus Tuhan membimbing dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you worship leader, singer, semua para pemusik. Terima kasih. Luar biasa kalau GBI PRJ, ya, saya selalu melihatnya walaupun ibadah biasa seperti ibadah raya perayaan sesuatu ya, Little Blessing tadi, Unified Dancer, ya, LGLP, ya, luar biasa semuanya dipersiapkan, dan saya percaya totally all out untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, nama saya Rudi Hidayat. Jadi hari ini tema saya buat ya adalah care gitu ya. Nah, care. Baik,
Nah, Bapak Ibu, saya saat ini ya ada virtual human yang saya bawa ya di tempat ini, namanya kita namakan namanya Vivi. Ya, jadi namanya Vivi virtual human. Jadi virtual human ini yang nanti akan istilahnya membantu dalam hal saya bertanya ya. Jadi nanti akan saya bertanya kepada virtual human, dan ini kami siapkan untuk bisa mengetahui nanti keseluruhannya adalah total dari 66 kitab. Ya, jadi saat ini sudah ada beberapa tokoh cerita Alkitab yang kita masukkan ke dalam AI-nya, ya, dan kita berharap ini akan menjadi lebih sempurna dan sempurna gitu ya. Nah, hari ini temanya adalah care ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, ya. Nah, saudara, ada seorang anak kecil datang ya bersama ibunya ke sebuah toko kue. Ya, dia datang lalu mereka pengen beli kue karena anak kecil ini ulang tahun. Tapi ketika mereka mau beli, harganya mahal sekali kuenya sehingga mereka tidak mampu beli. Di saat mereka lagi masih dalam toko kue, ada seorang anak muda yang dengar, oh, ada anak kecil ini ulang tahun pengen kue tapi nggak mampu beli. Si anak muda ini dengan inisiatif beli kuenya. Lalu kuenya diberikan kepada sang anak. Ya, lalu ketika itu anak kecil ini menerimanya, tapi ibunya nolak. Ibunya bilang nggak perlu. Kami memang tidak mampu, tapi tidak apa, kami tidak jadi membeli kue tersebut, kami beli kue yang lebih kecil. Tapi anak muda ini bilang gak apa-apa karena dia dengan sangat ikhlas dan dia pengen belikan buat sang anak kecil ini. Nah, dalam singkat cerita bahwa akhirnya dibelikan kue, tapi ibunya bilang, kalau gitu saya akan ambil kertas, tolong tulis namanya dan alamatnya. Suatu saat mungkin kami akan ganti ketika kami punya uang. Lalu sang anak muda ini nuliskan sesuatu. Anak kecil ini bergerak, bertumbuh sehingga hampir 20 tahun kemudian menjadi seorang yang dewasa yang mempunyai ya segala macam usahanya berhasil, jadi mampu. Nah, terjadilah satu ironi yang dia datang ke sebuah toko kue. Ketika dia masuk ke toko kue, anak muda yang tadi yang anak kecil ini, ya, jadi pemuda ini saya sebut, si pemuda ini ketemu dengan seorang nenek lagi bawa cucunya. Dan nenek dan cucunya ini lagi bawa juga, anak cucunya ini pengen beli kue buat ulang tahun si sang kakek. Tapi lagi-lagi uangnya gak cukup buat beli. Akhirnya si anak muda pemuda tadi ingat kisah dia masih kecilnya. Lalu dia coba belikan kuenya kepada si sang kakek ini, tapi lewat cucunya. Waktu dikasih sama, neneknya nolak. Neneknya bilang, aduh gak perlu, kami gak apa-apa. Ya, tapi sekali lagi pemuda ini bilang, masa kecil dia pernah seperti si cucu ini. Akhirnya neneknya sama, minta dong kalau gitu namanya dan alamatnya, dikasihlah kertas. Pemuda ini nulis juga, yang dia tulis adalah sama seperti waktu dia terima ketika dia masih kecil. Jadi saat itu ketika dia tulis, dibawalah tulisannya sama si sang cucu. Mereka pulang, cucunya kasih ke kakeknya, oh kakeknya kaget. Lalu kakek tanya, loh kok bisa beli kue besar sekali? Sang cucu cerita, tadi ada anak pemuda yang membelikan kue ini dan menitipkan kertas ini. Tulisannya yang diberikan adalah tulisan si sang kakek ketika kakek itu masih muda. Ya, dan tulisannya itu adalah, a simple act of caring creates an endless ripple that come back to you. Saudara, sebuah ya, kepedulian yang sederhana, simple, kadang-kadang membawa ripple gelombang balik kepada kita. Ya, kadang-kadang kita menolong orang pikir simple, sederhana. Tapi kita nggak tahu one day ada orang lain akan membantu kita hal yang sama atau orang tersebut akan berbalik kepada kita. Ya, hidup ini kadang-kadang circle orang bilang ya, tapi walaupun begitu kita percaya bahwa hidup kita akan terus naik dan naik. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang dari sebuah kata care. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ada cerita tentang kerajaan Babylon ya, yang dikalahkan oleh koalisi dua kerajaan, Media dan Persia. Jadi Media dan Persia bergabung ya, berkoalisi ya, sekarang kata koalisi lagi rame. Ya, berkoalisi akhirnya melawan Babylon dan kalah Babylon. Lalu si Media ini punya seorang namanya Daniel yang menjadi perdana menterinya.
Lalu si Persia lahirlah seorang namanya Ratu Esther yang hari ini nanti kita belajar. Ya. Nah, di zaman Nabi Elia, ya, dia ada dalam kerajaan namanya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Isabel ini yang mengintroduksi dewa-dewa Baal, ya, di kerajaan Raja Ahab. Jadi Nabi Elia dikirim Tuhan, ya. Lalu Nabi Elia menantang para dewa-dewa Baal. Jadi Bapak Ibu, dewa-dewa Baal ini kalau bikin satu kayak penyembahan gitu, mereka bikin ada satu kayak terowongan di bawahnya, sehingga ketika mereka lagi berdoa seolah-olah ada api, padahal apinya sudah disiapkan dari bawah, ada tungkunya. Jadi mereka melakukan sebuah trik, ya. Tapi Nabi Elia tahu, Nabi Elia ajaklah ke Gunung Karmel, di tempat terbuka, jadi nggak akan ada terowongan di bawahnya, tempat terbuka Gunung Karmel. Singkat cerita, Nabi Elia bilang, oke, sama-sama kita punya kayu bakar, silakan mereka berdoa dulu. Jadi ada 400 Nabi Baal, kita tahu ceritanya, berdoa sampai jungkir balik, berteriak, tetap apinya nggak nyala-nyala. Lalu si Nabi Elia, dia siram kayu dengan air sampai basah. Seolah-olah kalau kering aja susah nyala, apalagi basah. Tapi dia lakukan itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya kita. Dan akhirnya terbakarlah seperti itu. Ya. Lah, lalu berikutnya apa? Jadi saya mau kasih cerita latar belakang dulu Bapak Ibu ya. Nah berikutnya kalau Bapak Ibu lihat ya, di bagian sini ya ada burung gagak ya. Karena Nabi Elia sudah mengalahkan Nabi Baal, dia sudah dibunuh, dia itu dicari si raja tadi, raja itu gak senang. Akhirnya Tuhan perintahkan, suruhlah dia ke sungai Kerit. Dia ke sungai Kerit. Sampai di sungai Kerit, Tuhan bilang, nanti ada burung gagak yang akan bawain makan dan minumnya dari sungai Kerit. Tapi Bapak Ibu tahu, sungai itu lama-lama kering. Lalu Tuhan bilang sama Nabi Elia, sekarang dari Kerit sini harus ke bagian atas ya. Ini ada namanya kota Sidon, ada satu desa namanya ya Sarfat ya. Jadi kita tahu cerita tentang janda miskin di Sarfat. Jadi waktu Tuhan minta Nabi Elia bergerak dari ya burung gagak ini Kerit sungai menuju Sarfat, itu jaraknya 160 km. Nabi Elia diberkati Tuhan lewat sungai tadi ada airnya, makanan dia kirim burung gagak, tapi tetap perintah Tuhan ya. Kalau sudah Tuhan minta perintahkan, dia bergerak berjalan. Padahal yang dia harus hadapi apa? Dia lagi dicari Raja Ahab. Ya, di daerah Sidon ini kekuasaan Raja Ahab, dia harus ya masuk ke satu daerah yang bakal kemungkinan dia bisa dibunuh. Tapi Tuhan perintahkan itu. Ya. Bapak Ibu, jadi kalau kita kadang-kadang kita sudah diberkati Tuhan, ya. Tiba-tiba kalau Tuhan minta kita bergerak karena Tuhan tahu sungainya akan kering. Bapak Ibu punya satu usaha, Tuhan lagi udah kasih satu kode, pindah usaha misalnya. Tuhan kasih tahu pekerjaan, pindah pekerjaan. Misalnya contoh ya, saya nggak bilang harus. Ya, kalau Tuhan suruh dari yang nyaman seperti Nabi Elia, kalau Tuhan mau sungainya nggak akan kering-kering. Kalau Tuhan mau burung gagak juga nggak akan berhenti-berhenti ngantar makanan. Tapi enggak, sungainya kering. Akhirnya dia harus memang. Kenapa? Karena disitulah Nabi Elia harus memberkati janda di Sarfat. Jadi inilah planningnya Tuhan. Ya, 160 km dia berjalan dari sungai Kerit menuju Sarfat. Desa Sarfat, kota Sidon. Ya, nah ini latar belakangnya dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita cerita dulu latar belakangnya. Nah, oke, di sini baru masuk kita firman Tuhannya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketahuilah, saya ulang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam King James Version, behold, I have commanded, ya, ed, past tense. Jadi waktu Nabi Elia sudah lagi disuruh, Tuhan juga sudah suruh janda di Sarfat. Saudara, dua tokoh, satu adalah janda Sarfat yang gak punya apa-apa, satu lagi Nabi Elia yang punya ya kuasa luar biasa dari Tuhan. Tapi tetap
Tuhan minta ya ada satu hal. Ketika janda di Sarfat padahal banyak kekurangannya, nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, I have commanded a widow. Tuhan sudah perintahkan. Justru Tuhan taruh iman, ya, Tuhan connect imannya si janda di Sarfat ini supaya bisa menerima nanti Nabi Elia. Dalam segala kekurangan kita Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai titik paling bawah, seringkali kalau Tuhan minta kita bantu orang, bantu pelayanan, ya, bergerak untuk sesuatu. Kadang-kadang kita akan merasa, aduh Tuhan, saya udah di paling bawah, ya, udah paling susah, karir saya udah paling bawah, ya. Tapi ingat, waktu Tuhan kasih, ya, when commanded, waktu Tuhan kasih iman yang terkoneksi Bapak Ibu atau saya dengan orang lain yang harus dibantu, itu iman yang gak bisa kita ingkari. Ya, because Tuhan yang commanded, ya, semua orang pasti harus punya, ya, perasaan yang pasti yang Tuhan kasih hatinya. Untuk apa? Care. Tuhan kasih commanded. Untuk apa? Care. Si janda di Sarfat ini gak punya apa-apa, tapi Tuhan sudah perintahkan, I have commanded a widow, ya, untuk kasih sustensi Nabi Elia. Nah, ceritanya berikutnya adalah, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Jadi setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Tadi saya cerita 160 km Jakarta Subang mungkin ya. 160 km dia sudah berjalan, pasti aus, pasti lapar. Makanya si Elia bilang, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. King James versionnya saya suka sekali, bring me, tapi dia bilang apa? I pray you a little water. Bring me, I pray you a morsel of bread. Jadi Elia berdoa buat janda di Sarfat. Ketika kita lagi kekurangan, ada orang doakan kita. Makanya Bapak Ibu, saya sering kali, kita tahu beberapa kali dari kita. Doakan saya supaya usaha saya sukses, doakan saya supaya kuliah saya berhasil, doakan saya supaya pekerjaan saya naik jabatan. Kita kadang-kadang ngomongnya suka asal bicara. Seolah-olah kita minta doakan, tapi di hati kita kadang-kadang kita nggak percaya. Padahal waktu Elia, ya, Tuhan kasih kode, I pray you. Saudara, satu doa yang sangat luar biasa buat orang yang ketika saat itu apa? Janda di Sarfat saat itu yang dia nggak punya apa-apa. I pray you. Dipersiapkan satu tadi, I commanded. Ada iman yang Tuhan taruh pasti di hati untuk si janda Sarfat. Kedua, ya, I pray you. Ya, didoakan oleh Nabi Elia. Saudara, pulang dari tempat ini, saudara selalu terima doa berkat sebelum pulang. Ya. Jangan pernah menyepelekan doa berkat. Kecuali Bapak Ibu punya kebutuhan khusus. Harus pulang lebih awal meninggalkan tempat ini. Ya, banyak anak-anak kita, doa berkat selesai, cabut duluan sebelum doa. Ya, karena doa itu nggak main-main. When you have nothing, lagi terpuruk-puruknya di bawah, doa itu yang paling penting. Ada orang yang kadang-kadang berdoa sama kita, kita nggak tahu. Tapi Tuhan suruh. Seperti Nabi Elia. Dia nggak kenal janda di Sarfat. Tapi Tuhan suruh. Saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak kita juga di sini mungkin. Ada orang yang tiba-tiba, ya, saya sering kali orang telepon saya, waduh Pak Rudi, saya ingat Bapak nih, tiba-tiba saya berdoa. Wah, luar biasa. Ada yang Tuhan gerakkan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nitip doa sama orang, ya, jangan pernah anggap sepele. Karena disitulah makna doa sesungguhnya. Ada doa yang didoakan dengan tulus oleh orang lain. Ya, tadi anak-anak kecil ini Little Blessing berdoa, cute ya, lucu. Tapi itulah yang sesungguhnya, betul? Doa yang rasanya kesannya kita lucu, cute. Ya, tapi doa yang Tuhan mau dengar seperti doa anak-anak tadi. Ya. Nah, lanjut lagi. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya maka kami akan mati. Saudara, ini janda gak punya apa-apa, janda di Sarfat. Ya. Hanya punya tadi segenggam. Tapi Elia, satu, Tuhan yang perintahkan.
ke janda di Sarfat. Ada satu hati care yang Tuhan taruh pasti saya yakin. Karena dia gak punya apa-apa. Tapi dia harus apa? Kedua, doa dari Elia tadi. Ketiga, tetapi Elia berkata kepadanya, ini kuncinya. Janganlah takut. Bapak Ibu, kalau one day, saya berharap tidak terjadi. Kalau one day, kita ada dalam tempat yang paling terendah. Kita ada paling tempat yang udah kayaknya gak ada jalan lagi. Kita udah gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa. Kita udah paling susah. Percaya, janganlah takut. Ingat kisah janda di Sarfat. Ada iman, ada doa, tapi ada action. Kalau Nabi Elia disuruh pergi ke janda Sarfat, dia gak bergerak. Ya, gak ada tindakan dari Nabi Elia. Tidak ada kisah janda di Sarfat. Tapi Nabi Elia nurut sama Tuhan, dia berangkat. Sama seperti janda di Sarfat. Ya, dia lakukan, ya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, Nabi Elia gak bilang, ayo bikin aja bagi 3. Enggak. Bikin dulu buat aku, baru kamu dan anakmu. Ada satu action langkah. Ketika Bapak Ibu dan saya one day, kalau kita sampai atau kita punya beban yang sangat berat, kalau Tuhan minta kita melangkah, langkah. Karena action itu yang dibutuhkan Tuhan. Melangkah. Membuktikan apa? Membuktikan iman dan doanya. Iman dan trustnya. Iman dan beliefnya dia. Faith-nya. Ya, makanya dilakukan itu. Ya. Saya ambil kesimpulan. Hati yang peduli dipersiapkan lewat apa? Iman, doa, dan tindakan. Ketika kita, Bapak Ibu, gak punya apa-apa. Udah gak bisa punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, ada iman yang Tuhan pasti taruh dalam hati kita. Untuk kita care. Ada doa yang Tuhan mungkin orang-orang bisa doakan buat kita. Ya. Tapi yang ketiga, ada langkah yang harus kita kerjakan. Jadi poin saya pertama adalah care when you have nothing. Jadi nomor 1, saudara harus care justru ketika kita when you have nothing. Bukan when you have something. Kalau kita punya something, gampang. Kita punya kekayaan banyak, oke gampang ngasih orang care. Mungkin buat kita itu ukurannya kecil. Tapi when you have nothing, itu yang paling susah prakteknya. Buat saya juga, buat Bapak Ibu juga. Tapi Tuhan ajar kita, one day saya kali bilang, kalau sekarang ini saat ini Bapak Ibu mungkin punya beban yang sangat-sangat berat. Ingat janda di Sarfat, dari gak punya apa-apa, Tuhan kasih akhirnya berkat. Kenapa? Dia sudah punya iman, Tuhan siapkan. Dia sudah didoakan dan dia lakukan tindakan. Akhirnya dia diberkati Tuhan. Makan tidak kekurangan. Tepuk tangan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, ya. Yang kedua, saudara. Kita mau bicara tentang cerita Esther dan Mordekai, ya. Saudara, hari ini saya bawa virtual human tadi, Vivi namanya, ya. Jadi dalam beberapa kali acara berjalan lancar, tapi one day kami pernah satu acara, ya 708 orang, saya tanya dia nggak mau jawab, ngambek, ya. Bercanda Bapak Ibu ya, ngambek dalam arti ada masalah teknis, karena ini berhubungan dengan salah satu kami connect dengan sebuah cloud server, ya, yang saat ini lagi dijagain nih, lagi saya ibadah di sini, ada orang saya yang lagi jaga servernya supaya terkoneksi, ya. Nah, hari ini saya mau perkenalkan dulu Vivi ya. Halo Vivi, apa kabar? Halo, saya Vivi, asisten rohani yang siap membantu Anda. Saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada yang bisa saya bantu hari ini? Bisa berikan cerita tentang Esther secara singkat.
Esther adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang dikenal karena keberaniannya dalam menyelamatkan umat Yahudi dari ancaman pembantaian. Cerita tentang Esther terdapat dalam kitab Esther di Alkitab. Esther adalah seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia setelah memenangkan hati Raja Ahasveros ketika seorang pejabat jahat bernama Haman merencanakan untuk memusnahkan seluruh umat Yahudi. Esther dengan keberanian meminta izin kepada raja untuk menyelamatkan umatnya. Dalam akhirnya, Esther berhasil menggagalkan rencana jahat Haman dan umat Yahudi diselamatkan. Cerita ini mengajarkan tentang keberanian, kepercayaan kepada Tuhan, dan pentingnya berani berbicara untuk kebenaran. Nah, jadi dia cerita tentang Esther ya Bapak Ibu ya. Kita boleh tepuk tangan dulu ya. Vivi namanya ya. Pertanyaan saya ketiga dulu ya sebelum kita ini. Siapa paman dari Ratu Esther? Mordekai adalah paman dari Ratu Esther. Ya, nah jadi ini dulu bagian part pertama saya ya. Nah Bapak Ibu saya mau cerita sedikit mengenai tadi kita sudah dengar sekilas dari sini ya tentang bagaimana seorang Esther. Jadi ada satu raja ya, Raja Ahasveros. Suatu saat dia ngadain pesta, terus lalu dia ngundang Ratu Wasti namanya untuk hadir dalam pestanya. Tapi si ratu nggak mau datang, ya. Dan akhirnya raja marah karena raja berpikir kalau ratunya saja tidak bisa dia kontrol, bagaimana dengan rakyatnya? Akhirnya ratunya dipecat. Singkat cerita, orang-orang sekitar raja mengusulkan, bikinlah kontes cari ratu. Ya, jadi kayak Miss Universe lah, Miss Indonesia, ini mungkin Miss Persia, ya Miss Persia. Akhirnya Esther dikarantina selama 12 bulan, dipersiapkan brand and beauty pasti, ya, sehingga dia akhirnya masuk dalam kategori Ratu Esther. Masuklah dia di kerajaan Raja Ahasveros, ya. Nah, jadi waktu dia sudah jadi itu, tetapi pamannya namanya tadi kita tahu disebut Mordekai, ya. Mordekai bilang sama Esther, jangan kasih tahu asal usul kamu karena ada masalah Raja Ahasveros dengan para Yahudi. Makanya nggak boleh dikasih tahu asal usulnya. Jadi Mordekai orang tahu dia orang Yahudi, tapi Mordekai tidak kasih tahu Esther itu adalah anak angkatnya, ya, sehingga Esther itu masuklah menjadi ratu di dalam, tapi dia tidak kasih tahu. Saudara, menjadi ratu tidak serta-merta dia datang ke raja tiap kali, nggak bisa. Kalau raja nggak panggil, nggak boleh dia masuk. Kalau raja nggak panggil dia zaman itu, nggak boleh dia masuk. Jadi kalau dia masuk nggak bisa, kalau belum dipanggil waktunya, maka dia bisa kenapa-napa. Ya, nah ini yang kita mau teruskan. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki, saya kasih garis kuning itu, sesuatu apapun selain daripada apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang. Saudara, singkat cerita adalah Esther tiba-tiba dipanggil. Tapi waktu dia dipanggil, dia nggak minta apa-apa. Persis seperti Salomo. Waktu Salomo dipanggil, ditanya sama Tuhan, minta apa? Salomo bilangnya minta apa? Minta hati yang bisa membedakan perkara baik dan perkara jahat. Betul? Tuhan senang jawabannya Salomo. Malah dikasih bonus, dikasih hati yang bisa membedakan plus kekayaan, plus umur panjang, plus lainnya. Demikian Esther. Karena dia tidak minta apa-apa, raja senang sekali. Saudara, ciri khas orang yang care, peduli sama orang lain, menurut saya salah satunya ini. Tidak mentang-mentang. Kalau Bapak Ibu nggak butuh sesuatu, jangan minta sama Tuhan. Ya, kalau kita nggak perlukan sesuatu, jangan ngotot sama Tuhan. Karena apa? Karena FOMO. FOMO itu apa? Ikut-ikutan. Wah, tetangga punya mobil mewah, kita berdoa supaya bisa punya mobil mewah. Padahal kita nggak butuh. Tetangga punya bisnis ekspor import yang lebih keren. Padahal kita nggak tahu bagaimana bisnis ekspor import. Tetangga punya sesuatu yang lebih mewah, lebih bagus, lebih baik. Kita sepertinya berdoa sama Tuhan padahal kita nggak butuh itu yang Tuhan mau.
Orang yang care, peduli sama orang lain seperti Esther. Dia seorang ratu, kalau dia ngomong sama raja, saya minta A, B, ya, minta tas mereknya H, G, dan lain-lain gitu ya. Saya nggak sebut mereknya. Mungkin raja langsung bisa kasih, mungkin pasti kasih. Tapi ini enggak, dia nggak minta. Ya. Nah, dalam perjalanan ini, ya Bapak Ibu, Esther ini tidak memberitahukan, tadi saya cerita ya. Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudara, kadang-kadang kita ini masih kecil, diasuh oleh orang tua kandung kita, atau mungkin orang tua angkat kita, atau mungkin kakak kandung kita udah mulai ngasuh ketika kita yatim piatu, ya diasuh. Kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita bisa sekolah, ya kuliah, akhirnya berhasil kerja, jadilah seorang yang luar biasa. From zero become hero. Tapi apakah kita masih ingat posisinya, masih nurut sama orang yang ngasuh kita? Masih nurut gak kita sama orang tua? Pamannya Mordekai ditulis di sini. Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudara, orang yang care ingat jasa orang tua. Ingat jasa apa yang sudah membuat saudara jadi seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, boleh angkat tangan? Ya, luar biasa banyak sekali. Ya. Jadi Esther, walaupun dia sudah jadi seorang ratu, dia masih ingat. Dia masih patuh sama Mordekai. Saya lanjut lagi. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, sakit hatilah ada dua orang ya, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, termasuk golongan penjaga pintu juga. Lalu mereka berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Esther sang ratu. Ya, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Saudara, Mordekai dengar nih. Terus dia kasih tahu Esther. Tapi Esther ngomong sama raja, tetap aja dia mempersembahkannya. Dia bilang tetap itu yang ngasih tahu adalah si Mordekai. Dia tidak aji mumpung, punya posisi, tahu informasi, malah mengambil keuntungan. Orang yang care nggak pernah mengambil keuntungan dari orang lain yang lebih berjasa daripada kita. Amin. Nah saudara, kondisi Mordekai ini yang berikutnya. Waktu dia kasih tahu ini, dia tahu ada mau bunuh raja. Si raja malah bukannya ya menghargai Mordekai, tapi malah lupa sama Mordekai. Ya, padahal dia yang berjasa. Mungkin Bapak Ibu punya jasa dalam sebuah gereja di tempat ini ataupun dimanapun, kadang-kadang kita udah berjasa, oh malah kok nggak dihargai, malah komplain. Padahal ya reward itu urusannya Tuhan. Ada timingnya Tuhan, nanti kita lihat ya. Siapa yang dapat reward? Adalah Haman. Ya, jadi Haman yang dapat rewardnya. Siapakah Haman? Haman adalah seorang pejabat jahat dalam cerita Esther di Alkitab. Ia merencanakan untuk memusnahkan seluruh umat Yahudi. Tetapi akhirnya rencananya digagalkan oleh Esther dan umat Yahudi diselamatkan. Ya, jadi raja malah kasih Haman pangkat tinggi. Ya, kedudukan, kuasa, segala macam dikasih ya. Kuda yang paling terbaik dikasih sama si Haman. Padahal bukan Haman, Mordekai yang harusnya berjasa. Nah, waktu Haman sudah jadi pangkatnya tinggi, dia lewatlah gerbang istana tadi, pintu gerbang. Di situ dia ketemu Mordekai, tapi Mordekai nggak kasih hormat sama dia, maka dia marah. Nah, waktu dia marah sekali Hamannya, dia pengen bunuh Mordekai. Tapi buat dia sebagai seorang yang ya pangkatnya tinggi, aduh kalau ngebunuh Mordekai kayaknya terlalu rendah. Jadi dia berpikir lebih luas lagi. Dia pengen bunuh seluruh orang Yahudi, dia bunuh. Jadi kalau cerita ini terjadi, maka tidak ada bangsa Israel. Dari kita tahu Ratu Esther, Tuhan tempatkan menyelamatkan orang Yahudi. Tuhan taruh di kerajaan Persia. Ya. Nah, waktu Haman ya berpikir ingin membunuh orang-orang Yahudi, Mordekai ceritalah sama si Esther. Ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira
karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jadi waktu saya cerita, ratu ini gak bisa ngadep raja. Si Mordekai bilang, tolong kasih tahu raja, ini si Haman mau bunuh orang Yahudi. Tapi Esther bilang, kan dia gak dipanggil, belum dipanggil waktunya. Kalau dia belum dipanggil kan dia gak bisa ngadep. Jadi kalau dia dipanggil dia takutnya dicopot malah ke ratunya kan. Tapi Mordekai bilang, memberi nasihat. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, engkaunya dalam arti Esther, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ya, Mordekai punya iman luar biasa. Walaupun Esther nggak bantu, tapi pasti dia yakin ada orang lain bantu. Cuma dia bilang begini, ya ini kuncinya. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai ngasih ingatkan, justru Tuhan bikin Esther jadi ratu buat kondisinya menyelamatkan Yahudi. Bapak Ibu, kita ditempatkan di gereja ini, di pelayanan ini, dimanapun Bapak Ibu posisinya, pekerjaan, tinggal di daerah Kebon Jeruk, tinggal di daerah mungkin Kemayoran. Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya poinnya. Saudara bekerja ada sebuah perusahaan, saya nggak tahu mungkin perusahaan sawit atau perusahaan apapun, tapi pasti Tuhan juga punya maksud. Ya, ada planningnya Tuhan. Ketika Tuhan taruh kita anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, pasti Tuhan lakukan itu. Ya, nah dalam singkatnya Esther akhirnya lapor kepada raja dan terjadi. Ya, kita nggak bahas itu. Saya lanjut. Pada malam itu juga, nah ini tadi, reward itu urusannya Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dari situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Jadi baru ketemu nih akhirnya. Oh ternyata si Mordekai, akhirnya Mordekai dapat penghargaan ya, dapat timingnya ya. Oke, ini karena waktu juga ya. Tapi saya mau putar video dulu satu kali. Video ini jadi bercerita tentang bagaimana anak-anak sekolah itu di hari pertama harus nonton video ini dulu sebelum mereka sekolah di hari berikutnya. Boleh di play dulu mungkin. 总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你。Ya, saudara, care when you got power yang kedua, ya. Ketika Bapak Ibu sudah sukses luar biasa, punya something, punya sesuatu, ingat, ya, care orang tua kita, ingat, ya, ingat pelayanan, ingat Tuhan. Waktu saudara from nothing menjadi something, ingat Tuhan, ingat orang tua kita, ya. Saya percepat. Yang ketiga mengenai orang-orang kusta. Ada 10 orang kusta, tapi 1 orang saja yang akhirnya berbalik sama Tuhan. Waktu mereka disembuhkan, 9 orangnya nggak balik. Tuhan itu care sama Bapak Ibu dan saya. Tapi berapa banyak kita kadang-kadang juga lupa seperti 9 orang tadi. Waktu dia care, kita nggak care sama orang lain. Ya, waktu dia peduli sama kita, kita lupa sama dia. Ya, saya lewatin ini karena saya skip ya, ini video juga saya lewatin. Care, kadang-kadang Bapak Ibu dengan hanya sebuah kata itu juga bisa membangun. Ya, ketika kalimat kita tidak menyakiti orang lain, Bapak Ibu care sama orang lain. Ya, saya percaya di sini ada usher yang luar biasa pasti menyambut jemaat dengan luar biasa. Ya, saya mau udahin ini dulu si Vivi-nya biar jelas ya. Oke Vivi, terima kasih. Sama-sama. Jika ada pertanyaan lain atau bantuan yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk mengajukannya. Saya siap membantu Anda dengan pengetahuan dan panduan dari Alkitab. Tuhan memberkati Anda. Tepuk tangan buat nama Tuhan ya, Tuhan memberkati. Oke, nah ini kesimpulan saya. Care when you nothing. Care when you have something, you have power.
Tapi care yang ketiga adalah waktu kita tahu Tuhan sudah care sama kita. Because God cared us first. Kita lakukan care sama orang lain. Ya, loving God, loving people tadi. Cinta Tuhan, cinta orang lain. Ya, sudah mencintai karena kita tahu Tuhan mencintai kita. Ya, AI ini sekedar sebuah artificial intelligence. Dia bisa smart, dia bisa pintar dengan segala macam. Semakin saya banyak tanya, semakin pintar. Semakin banyak saya ngomong, semakin pintar dia. Itulah fungsinya AI karena computingnya. Ya, tetapi dia nggak punya perasaan care seperti kita. Tuhan yang sudah bentuk kita human, seperti ciptaannya, ya, gambaran serupanya. Tuhan sudah bentuk itu. Makanya kita harus care seperti Tuhan sudah care sama kita. Bagian terakhir Bapak Ibu, ya. Pemusik bisa naik ke atas. Ada 2 serigala Bapak Ibu, ya. Yang satu itu galak banget sebelah kiri. Dia kalau dapat makanan dia ignore, dia nggak peduli sama serigala lainnya. Yang satu serigalanya sangat lembut dan dia peduli sama serigala lain. Kalau dia punya makanan dia ikut berbagi. Ya, jadi ada 2 serigala. Yang satu diganas, nggak mau tahu, cuek. Ya, yang satu lagi dia sangat peduli. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa serigala yang paling kuat? Yang darkness ignore atau yang light and care? Ya. Saudara, kalau hati kita setiap hari, ya, hati kita saat ini, ya. Kalau hati kita tiap hari dipenuhi rasa cuek, kita nggak peduli sama orang, kita nggak mau berbagi. Karena apa? Karena kita merasa saya sudah kerja keras, orang lain nggak kerja keras. Mengapa saya mesti bantu mereka? Saya sudah punya sesuatu yang saya sudah dengan keringat saya, kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Atau kita seperti serigala yang light and care. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita mau bantu orang. Kita nggak punya sesuatu, tapi kita peduli sama orang. Ya, mana yang lebih kuat? Yang tiap hari Bapak Ibu lakukan, itu yang paling kuat. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita pakai diri Bapak Ibu sekalian. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati katakan. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekali katakan, love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, dari kita bangun hingga kita tidur lagi, tidak ada habis-habisnya kita bisa menceritakan kebaikan-Nya Tuhan. I will sing of the goodness of God. Katakan, in all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan sekali lagi, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita tundukkan kepala. Biarlah firman ini bila kita renungkan bersama-sama. Tuhan itu care buat kita semuanya. Makanya kita harus belajar, kita care buat orang lain. Care bukan saat kita lagi juga luar biasa, tapi saat kita nothing. Tapi ketika kita sudah mencapai sesuatu yang luar biasa, kita tetap harus care sama orang lain. Terutama bagi orang tua kita, bagi mereka yang mengasuh kita sejak kecil, membuat kita saat ini tetap ada. Kami bersyukur Tuhan buat firman rema dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan peduli sama orang lain. Karena kami tahu Tuhan peduli dalam hidup kami. Tuhan ajar kami punya iman yang sungguh luar biasa. Ketika kami tidak ada apa-apanya,
Tapi Tuhan ajar kami juga terus Tuhan peduli ketika kami mempunyai sesuatu yang berkelimpahan, berkecukupan. Sehingga kami boleh berbagi dengan orang lain. Dan kami boleh memperhatikan orang tua kami, orang tua asuh kami, kakak kami dan sebagainya. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak sekarang untuk mengangkat tangan kita dan mengarahkan kepada Pendeta Rudi Hidayat. Oh Allah yang baik, Allah yang dahsyat, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Engkau jaga dan pelihara Pendeta Rudi Hidayat Tuhan dengan kasih setia-Mu. Bungkus dan urapi keluarganya senantiasa. Apapun yang dia lakukan, pekerjaan, usahanya, pelayanannya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Dan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat yang sakit di tempat ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Dan mereka yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang saya undang semua jemaat untuk mengangkat tangan dan mengarahkan hati kepada Allah Bapa untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja.
Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.